teman-teman semuanya. Jadi kami di sini merupakan staf magang dari Hima ASP tahun 2025. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai semua program kerja yang ada di ASP, yang dimana kami di sini akan mengulas lebih lanjut mengenai apa aja yang menjadi kelebihan serta kekurangan dan apa aja yang perlu diperbaiki dari program kerja tersebut. Nah, pertama-tama aku ingin mengenalkan anggota dari staf magang kaderisasi Hima ASP 2025. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di layar. Yang pertama ada saya sendiri, itu Armen. Lalu rekan saya ada Andika, ada Nadekita, Nadine, dan juga Rangga. Nah, next slide. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya mengenai Departemen Kaderisasi akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, saya Nadian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Departemen Kaderisasi. Jadi, Departemen Kaderisasi merupakan bagian penting dari organisasi mahasiswa yang bertugas memastikan proses pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia di dalam himpunan berjalan dengan baik. Nah, fungsi utamanya adalah menyiapkan kader yang tidak hanya aktif secara struktural, tetapi juga paham akan nilai-nilai organisasi, memiliki integritas, dan mampu melanjutkan estafet kepemimpinan dengan sadar dan bertanggung jawab. Lalu, mengapa Departemen Kaderisasi itu dibutuhkan? Nah, yang pertama yaitu untuk menjaga keberlangsungan organisasi melalui regenerasi yang terarah dan berkualitas. Yang kedua, membangun identitas kolektif dan rasa kepemilikan terhadap Hima SP dan jurusan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mendorong pengembangan diri dan soft skill melalui pengalaman organisasi nyata. Selanjutnya, ada berbagai proker-proker yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Next slide. Baik, teman-teman. Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai salah satu program kerja dari Departemen Kaderisasi, yakni ALPO, yang merupakan ASP Looking for Project Officer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ALPO ini? Jadi ALPO itu sendiri, teman-teman, merupakan satu program kerja dari Departemen Kaderisasi Hima ASP, yang di sini kita mencari setiap project officer dari masing-masing event yang akan dilaksanakan oleh Hima ASP, teman-teman. Di sini ada beberapa event, yaitu mulai dari equity, lalu ada pesaing, PAC, dan juga KPU, teman-teman. Nah, adapun di sini, teman-teman, yang menjadi kelebihan dari program kerja ini, yang pertama di sini program kerja ini menunjukkan adanya satu inisiatif yang sangat baik dalam pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi. Juga menunjukkan perencanaan yang strategis untuk memastikan program-program utama dipimpin oleh individu yang kompeten. Yang dimana tujuannya bukan hanya untuk mencari PO saja, namun juga di sini kita juga ingin mendapatkan seorang calon ketua umum yang nantinya bisa menjadi seorang kahim di ASP, teman-teman. Jadi dari seorang PO tadi mampu menjadikan suatu event tersebut berjalan dengan lancar, teman-teman. Nah, yang namanya program kerja yang dibuat oleh manusia tentu ada yang namanya kekurangan atau ketidaksempurnaan. Jadi adapun di sini aku akan lebih menekankan kepada hal yang menjadi kekurangan dari program kerja ini. Jadi menurut aku sendiri, setelah aku analisis dari program kerjanya, program kerja ini memiliki suatu kekurangan, yakni adanya ketidaksamamerataan terhadap orang-orang yang dapat berpeluang menjadi seorang PO, teman-teman. Dikarenakan setelah aku pelajari tentang Alpo ini, teman-teman, di sini tidak menegaskan aturan bahwasanya seorang tersebut hanya diperbolehkan menjadi PO sebanyak satu kali, teman-teman. Jadi ada kemungkinan orang yang sama dapat menjadi PO terhadap dua event sekaligus, teman-teman. Sehingga di sini menutup peluang bagi yang lain untuk bisa ikut andil dalam menjadi seorang PO, teman-teman, dalam program kerja atau event tersebut, teman-teman. Dan tentu aja apa yang harus diperbaiki itu aturannya tadi. Hanya seseorang tersebut, jika saja aturan tersebut tidak melarang atau menegaskan terkait pembatasan seseorang mencalon sebagai PO, tentunya hal tersebut akan mempengaruhi kepada semua atau mahasiswa yang lainnya yang ada di ASP, teman-teman. Sehingga yang perlu diperbaiki menurut saya adalah aturan tersebut. Diperlukan aturan untuk pembatasan berapa kali ia diperbolehkan menjadi PO, atau di sini kita dapat lebih sebagai kaderisasi untuk mendampingi kepada para PO-PO tersebut dalam menjalankan eventnya nanti, teman-teman. Baik, kalau begitu untuk program kerja selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke program kerja equity. Di sini, mengapa equity ada di Departemen Kaderisasi? Jadi yang mengharuskan equity ada ini karena equity diadakan untuk pengenalan lingkungan jurusan kepada mahasiswa baru dan menjadi wadah untuk menanamkan nilai keadilan dan kesetaraan, menciptakan mahasiswa yang mampu berpikir kritis, dan membangun komunitas yang inklusif dan kolaboratif di lingkungan jurusan. Jadi equity ini diharapkan dari panitianya bisa menurunkan nilai-nilai yang sudah ada di program yang sudah ada di program studi kita. Terus untuk bagaimana kondisi pelaksanaannya, dari kondisi pelaksanaannya, equity dilaksanakan dalam 5 rangkaian selama 5 minggu dengan melalui kegiatan edukatif, reflektif, dan kolaboratif yang dirancang untuk memperkenalkan budaya jurusan, memperkuat karakter, dan menanamkan rasa bangga terhadap jurusan ASP itu sendiri. Jadi di sini kondisi pelaksanaannya kita balik lagi ke mengapa equity ada di Departemen Kaderisasi. Tadi juga sudah saya jelaskan mengenai budaya jurusan, memperkuat karakter, dan menanamkan rasa bangga terhadap jurusan ASP itu sendiri. Kita lanjut ke kelebihan, kekurangan, dan apa yang harus diperbaiki. Untuk kelebihannya sendiri, di sini banyak pematerian yang lebih meningkatkan soft skill, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan masih banyak yang lainnya. Terus yang kedua, memiliki rangkaian acara yang mengunjungi suatu instansi yang selaras dengan program studi atau akuntansi sektor publik di program studi kita sendiri. Jadi di mana kita memiliki suatu rangkaian
yang dimana hari itu kita full untuk mengunjungi suatu instansi dan untuk kita lebih mengenal instansi tersebut. Terus untuk kekurangannya, di sini saya cantumkan dua kekurangan. Yang pertama, kurangnya informasi atau penyampaian mengenai program studi itu sendiri di dalam rangkaian acaranya atau equity. Terus yang kedua, kurangnya bentuk penugasan yang bersifat interaktif dan kolektif. Dan menurut saya sendiri buku angkatan itu kurang efektif. Dan lebih banyak tugas yang berfokus pada video individu. Terus apa yang harus diperbaiki dari equity tahun ini? Melihat dari kekurangan yang ada, mungkin next equity lebih bisa menyelaraskan antara materi mengenai program studi dan soft skill. Jadi tidak hanya menjerumus kepada soft skill-nya saja. Tapi di rangkaian equity ini perlu juga ditanamkan nilai-nilai yang ada di dalam equity itu. Yang ada di dalam program studi itu. Dan kita juga harus lebih bisa mendapatkan informasi yang banyak mengenai program studi yang akan kita tempuh selama 4 tahun ini. Terus kemudian untuk penugasan bisa lebih banyak yang dikemas dalam bentuk proyek angkatan atau kelompok supaya bisa terjalin interaksi yang intens di dalamnya dan bisa lebih mengenal satu sama lain. Oke, mungkin untuk next program kerja bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk next proker dari Hima Akuntansi Terpublik Departemen Kaderisasi adalah MAHA atau Magang Hima. Nah, mengapa sih MAHA ada di Departemen Kaderisasi? Karena MAHA diadakan untuk melakukan pengkaderisasian para staf muda untuk memperkenalkan Hima ASP ke staf muda dan melatih staf muda mengenai kepemimpinan yang diharapkan nantinya ada regenerasi kepengurusan Hima ASP. Nah, dan untuk bagaimana kondisi pelaksanaannya yaitu dengan membuka open recruitment staf muda yang lulus seleksi. Para staf muda yang lulus seleksi akan diberikan pembekalan. Staf muda juga akan diberikan program-program yang membangun soft skill dan hard skill mereka. Dan staf muda akan diberikan studi kasus untuk melatih kemampuan berpikir kritis mereka. Nah, jadi MAHA ini tujuannya memang lebih difokuskan kepada para staf magang agar nanti diharapkan akan adanya output yaitu lebih mengenal bagaimana sebuah himpunan mahasiswanya itu sendiri dan juga diharapkan dapat timbul jiwa kepemimpinan yang tertanam kepada para staf magang yang nantinya diharapkan ketika mereka sudah menjadi staf, nilai-nilai yang sudah diajarkan pada MAHA ini dapat diterapkan. Next. Nah, lalu yang selanjutnya ada kelebihan, kekurangan, dan hal yang harus diperbaiki. Nah, yang pertama, apa sih kelebihan dari program ini? Yang pertama tentunya regenerasi jelas. Tentunya MAHA menyiapkan calon penerus Hima ASP yang sudah memahami sistem dan nilai organisasi. Karena di MAHA sendiri pastinya sudah dijelaskan dan sudah ditanamkan dan diperkenalkan juga kepada para staf muda bagaimana sebuah organisasi ini berjalan. Lalu yang selanjutnya melatih kemampuan. Staf muda dilatih soft skill, hard skill, dan kepemimpinan melalui pembekalan dan proyek langsung. Yang ketiga, kegiatan menarik. Rangkaian acara dibuat bertahap dan interaktif. Jadi peserta diharapkan tidak akan cepat bosan. Nah, yang terakhir, menumbuhkan tanggung jawab. Peserta belajar bekerja sama dan bertanggung jawab atas tugas maupun proyek yang telah diberikan dan dijalankan oleh para staf muda. Lalu yang selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, memungkinkan partisipasi yang tidak merata. Tidak semua staf muda memiliki tingkat antusiasme dan kemampuan yang sama, sehingga beberapa bisa jadi pasif atau kurang terlibat langsung dalam kegiatan. Jadi mereka itu cenderung pasif dan nantinya tidak aktif karena kemampuan yang tidak merata. Lalu yang selanjutnya ada potensi kebosanan di tengah rangkaian panjang. Walaupun sudah dirancang agar tidak membosankan, bila pelaksana kurang efektif dalam bangun dinamika kegiatan, peserta bisa kehilangan semangat di pertengahan program. Lalu apa hal yang bisa diperbaiki? Yang pertama, tambahan kegiatan yang lebih bervariatif supaya peserta tidak jenuh dan bisa belajar dari banyak bentuk aktivitas, bukan hanya pematerian saja. Lalu yang selanjutnya, atur jadwal di waktu yang tidak sibuk. Pilih hari atau waktu yang menyesuaikan pesertanya, bagaimana rutinitasnya agar semua peserta bisa fokus dan semangat penuh. Misalnya pemilihan hari pada saat pelaksanaan acara MAHA ini tidak diletakkan di hari yang para staf magangnya itu sibuk karena nantinya bila mereka sibuk ditambah ada agenda MAHA, nantinya ada pelaksanaannya akan kurang efektif dan memungkinkan para peserta nantinya tidak bisa fokus 100%. Nah, mungkin cukup sekian untuk proker MAHA yang bisa saya jelaskan. Untuk next program kerja dilanjutkan oleh rekan saya. Program kerja terakhir yaitu KPU atau Komisi Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mencari dan menyeleksi pemimpin terbaik guna menghidupkan dan menyelenggarakan sistem demokrasi yang ada di lingkungan akuntansi sektor publik. Lalu, mengapa KPU harus ada di Departemen Kaderisasi? Karena merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan. Melalui program ini, kader belajar tentang prinsip demokrasi, integritas, dan kepemimpinan serta berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan pemimpin baru. Selain itu, KPU berfungsi sebagai pengukur keberhasilan proses kaderisasi dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegrasi. Lalu bagaimana kondisi pelaksanaannya? Kondisi pelaksanaannya yaitu pertama melakukan proses rekrutmen dan seleksi calon ketua himpunan yang transparan dan objektif. Kedua, adanya kriteria dan penilaian yang terukur terhadap integritas calon ketua himpunan. Ketiga, uji publik dan kampanye. Keempat, pemungutan suara yang transparan. Dan kelima, evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya,
Selanjutnya, untuk kelebihan dari KPU sendiri, yang pertama, independen dan transparan, seluruh proses pemilihan dilakukan secara adil, bebas, dan transparan. Kedua, berbasis teknologi. Pemungutan suara menjadi lebih efektif, aman, dan mudah diakses karena dilakukan secara online melalui website resmi Unpad. Ketiga, partisipasi tinggi sekurang-kurangnya 65% dari jumlah mahasiswa akuntansi sektor publik. Keempat, fokus pada kualitas pemimpin. Kelima, terstruktur dan terencana. Terakhir, untuk mendukung regenerasi kepemimpinan dan demokrasi. Untuk kekurangan dari KPU ini sendiri, website resmi masih berada di bawah Fakultas Induk, sehingga proses perizinan menjadi cukup sulit karena saat ini akuntansi sektor publik telah berpisah dari Fakultas Induk. Oleh karena itu, diperlukan adanya website resmi di bawah Sekolah Vokasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini secara mandiri. Selanjutnya, maka yang harus diperbaiki adanya pembuatan website resmi Sekolah Vokasi agar KPU Hima ASP dapat mengelola sistem pemilihan secara mandiri tanpa bergantung pada Fakultas Induk. Selanjutnya. Nah, teman-teman, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan mengenai apa itu kaderisasi dan berbagai program kerjanya, di sini izinkan saya untuk menyimpulkan, jadi Departemen Kaderisasi berperan membentuk dan mengembangkan potensi anggota agar menjadi kader yang aktif dan berintegritas. Melalui program kerja seperti ALPO, Equity, MAHA, dan KPU, Departemen ini menanamkan nilai kepemimpinan, tanggung jawab, serta kerjasama secara keseluruhan. Kaderisasi menjadi wadah pembinaan dan regenerasi kader berkualitas dalam Hima ASP. Selanjutnya, mengenai penilaian dan evaluasi. Nah, untuk penilaian dan evaluasinya tersendiri, jadi Departemen Kaderisasi dinilai sudah bekerja dengan efektif dalam menjalankan perannya sebagai pembina dan penggerak kaderisasi di organisasi. Nah, setiap program kerja seperti ALPO, Equity, MAHA terlaksana dengan baik dan KPU yang memberikan dampak positif bagi regenerasi kepemimpinan. Nah, untuk koordinasi antara panitia juga itu solid dengan semangat kerja yang tinggi dalam setiap kegiatan. Kedepannya, evaluasi dapat difokuskan pada peningkatan inovasi kegiatan, serta menjaga semangat tim agar tetap konsisten dan kompak dalam menjalankan setiap program. Baik teman-teman, dikarenakan materi yang telah kami sampaikan telah berakhir, yang dimana di sini kami telah memaparkan mengenai semua program kerja yang ada di kaderisasi Hima SP tahun 2025. Nah, mungkin sekian aja dari kami. Kami harapkan video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan semoga semua orang-orang yang menontonnya juga sehat selalu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.